Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sampaikan Anda lupa dengan NIM 2222410101030 dari kelas A akan mempresentasikan tugas LKM 4 mata kuliah data mining. Jadi untuk soal pertama, ulangilah tahapan klasifikasi menggunakan dataset wine. Hitunglah akurasinya berdasarkan confusion matrix dan classification report dengan persentase data testing 20%, 30%, dan 40%. Ini untuk kodenya, ini awalannya kita import dan from ini. Kemudian dilanjutkan dengan kode wine data. Load wine ini digunakan untuk memuat dataset wine menggunakan fungsi load wine dari skid dan menyimpannya dalam variabel wine data. Kemudian untuk data frame ini ya jelas membuat data frame pandas dari fitur-fitur dataset wine. Kemudian print fitur name, print dataset shape, print dataset. Ini digunakan untuk mencetak nama-nama fitur. Kemudian untuk shape ini mencetak bentuk shape dataset wine-nya, yaitu berupa jumlah baris dan kolom. Kemudian print dataset tadi digunakan untuk mencetak 5 baris pertama dari dataset wine yang telah dimuat ke dalam data frame. Kemudian ini ada X wine value sama Y wine data. Untuk X1 value ini digunakan untuk pengambilan fitur dari data frame wine dan menyimpannya dalam variabel X. Kemudian untuk fungsi Y tadi digunakan untuk menyimpan target dari dataset wine dalam sebuah variabel Y. Kemudian ini ada X1 train, X1 test, Y1 train, Y1 test, kemudian dilanjutkan X2 train, X2 test, Y2 train, Y2 test, sampai X3 train. Ini sama dengan train test split, XY test size. Yang pertama adalah 0,2, yang kedua 0,3, dan yang ketiga itu 0,4 dengan random state 100. Jadi untuk X1 tadi digunakan untuk membagi data menjadi set pelatihan dan pengujian dan proporsi 20%. Kemudian yang X2 ini digunakan untuk proporsi yang 30%, karena 0,3 dari 100 itu 30. Kemudian yang ketiga ya 0,4 berarti proporsi dari 40%. Kemudian ada CLF, Decision Tree Classifier, digunakan untuk membuat objek pohon keputusan menggunakan Decision Tree Classifier, menggunakan dan menetapkan nilai random state untuk hasil yang dapat direproduksi. Kemudian yang kedua, yang ketiga, dan yang berikutnya yaitu fit X1 train, Y1 train sampai X3 train, Y3 train ini digunakan untuk pelatihan model. Ya, yang X1 berarti untuk pelatihan pertama, kemudian yang X2, Y2 melatih model pohon keputusan dalam pelatihan kedua, dan yang X3 Y3 digunakan pada set pelatihan ketiga. Kemudian ini ada X114,1, 1,72, dan sampai 3,16. Ini digunakan untuk penentuan sampel prediksi yang akan digunakan. Kemudian ini ada Y-pred, eh, CLF predict, Y predict, CLF predict sampai ini fungsi ini. Maaf. Itu digunakan untuk melakukan prediksi mengenai sampel yang di atasnya tadi yang sudah disiapkan. Kemudian di print maka akan dicetak hasil prediksinya. Kemudian ini print data testing 20%, ya digunakan untuk eh,
mencetak dari data testing 20% tadi. Kemudian ya ini 30% digunakan 30% dan 40%-nya digunakan untuk 40%. Kemudian ada plot tree yang digunakan untuk pembuatan plot visual dari pohon keputusan atau decision tree yang sudah dilatih dari kode-kode di atas. Kemudian ada print text representation yang digunakan untuk bentuk cetak representasi dari decision tree-nya. Kemudian ini untuk hasilnya. Ada data testing yang 20%, ada yang 30%, dan juga jelas 40%. Jadi untuk pembacaan ini adalah confusion matrixnya, ada 800, 01, 14, 0, 03, 10. Jadi untuk pembacanya, yang pertama itu kelas 0, jadi ada 8 prediksi benar atau true positif. Ini 8 di depan. Kemudian di kelas satu berarti baris bawahnya, itu ada angka 14, itu mendefinisikan 14 prediksi benar. Kemudian kelas 2 yaitu baris ketiga, berisi 10 prediksi benar. Dengan catatan, ada satu prediksi salah di kelas satu itu ditulis satu yang paling depan. Kemudian ada juga 3 prediksi salah untuk kelas 2 atau baris ketiga sehingga pengukuran dari akurasi keseluruhan adalah 80%, 89% atau bisa dikatakan 0,89. Kemudian yang data testing 30%, untuk kelas 0 14 prediksi benar, kemudian yang kelas 1 ada 18 prediksi benar, kelas 2 juga ada 18 prediksi benar, tapi dengan catatan ada satu prediksi salah untuk kelas 1, kemudian ini ada 3 prediksi salah untuk kelas 2, ini ada 3 di tengah. Baris 3 kolom 2 itu kan ada angka 3. Nah, itu adalah penentuan prediksi salah. Sehingga dari keseluruhan itu ditemukan akurasi sebesar 93% atau bisa dikatakan 0,93. Begitu juga dengan data testing 40%. Jadi untuk kelas 0-nya ada 20 prediksi benar, kelas 1-nya ada 25 prediksi benar, dan kelas 2 ada 22 prediksi benar. Dengan catatan ada satu prediksi salah untuk kelas 0 atau baris pertama, kemudian ada 3 prediksi salah untuk kelas 1 atau baris kedua. Oke, untuk akurasinya adalah 0,93. Dan ini untuk cetakan dari decision tree-nya atau pohon keputusan. Bisa dilihat ini. Nah, ini hasilnya. Mungkin lanjut ke soal yang kedua. Ulangilah tahapan klasifikasi menggunakan data set stars. Hitunglah akurasinya berdasar confusion metric dan classification report dengan persentase yang sama yaitu data testing 20%, kemudian 30% dan juga 40%. Oke, oke. Ini untuk kodenya. Yang pertama ada start data, ya ini jelas untuk membaca atau memuat dataset yang ada yang ada atau disimpan dalam file CSV bernama start CSV. Kemudian ada print feature name, print dataset shape, dan print dataset. Untuk yang data frame, untuk yang print features name digunakan untuk mencetak nama fitur kolom dari dataset stars. Kemudian untuk dataset shape bawahnya ini digunakan untuk mencetak bentuk shape atau dataset stars, yaitu penentuan jumlah baris dan kolom, sama yang bawahnya digunakan untuk mencetak 5 baris pertama dari dataset stars tadi. Kemudian ini star 1, fungsi ini digunakan untuk membuat salinan dalam sebuah data frame untuk
menghitung tanpa penggunaan kolom star kategori dan menyimpannya dalam stars. Kemudian ini ada X, fungsi X dan fungsi Y. Untuk fungsi X ini sebenarnya digunakan untuk pengambilan fitur dari data frame star dan menyimpannya dalam variabel X, eh, semua baris dan kolomnya ke 0 hingga ke 3 atau indeks kolomnya dimulai dari 0. Kemudian yang fungsi Y ini digunakan untuk menyimpan target dari dataset stars dalam variabel Y. Kemudian ada label encoder, label digunakan untuk in, encoder label dari sebuah slider. Kemudian ini fungsi label sampai ini digunakan untuk pengkodean target menggunakan encoder label yang telah dibuat. Kemudian ini ya ini tadi sudah dijelaskan bahwa ini sebagai proporsi dari 20%, kemudian ini yang 0,3 proporsi dari 30%, dan yang X3 sampai sini ini digunakan untuk penghitungan proporsi yang 40%. Kemudian bawahnya CLF fit decision ini digunakan untuk pembuatan objek pohon keputusan atau decision tree. Dan menetapkan nilai random state untuk hasil yang sudah dapat direproduksi. Kemudian ada 3 fungsi CLF fit digunakan untuk pelatihan model. Yang pertama juga digunakan untuk pelatihan yang pertama, yang kedua digunakan untuk pelatihan kedua, kemudian yang terakhir ini digunakan juga untuk pelatihan ketiga. Kemudian itu ada X sebagai penyiapan satu sampel untuk data prediksi. Kemudian ada Y-predik digunakan untuk melakukan prediksi pada sampel data yang telah disiapkan dan dicetak dalam sebuah hasil prediksi tadi. Kemudian ini ya pasti digunakan untuk print atau mencetak hasil data testing 20%. Ini untuk mencetak data testing 30%, dan ini untuk mencetak data testing 40%. Tree-plot ini digunakan untuk pembuatan plot visual dari decision tree. Kemudian yang 2 fungsi bawah ini digunakan untuk membuat representasi teks dan juga dicetak dalam bentuk representasi. Ini eh, untuk hasil dari kode penyelesaian soal yang kedua. Kemudian ini untuk hasilnya. Jadi untuk kelas 1, kelas 0, maksudnya dimulai dari kelas 0, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, atau dikatakan ada 6 baris ini. Untuk kelas 0 ini ada 9 prediksi benar dengan catatan tidak ada sama sekali prediksi yang salah. Kemudian yang kedua ada 6 prediksi benar, tidak ada yang salah. 8 prediksi benar untuk kelas yang kedua sampai yang kelas kelima. Ada 12 prediksi benar dan tidak ada sama sekali prediksi yang salah. Sehingga akurasinya itu 100% atau bisa dikatakan sempurna yaitu 1. Kemudian juga kita mendapatkan hasil yang sama untuk data testing yang 30% dan juga 40%, karena pada masing-masing kelas di data testing 30% dan 40% ini semuanya menunjukkan prediksi benar tanpa menunjukkan prediksi salah, atau dengan kata lain hasil akurasinya itu 100% atau dalam bentuk angkanya itu 1. Ini untuk decision tree-nya bisa dilihat di sini hasilnya. Kemudian untuk soal yang ketiga, ulangilah tahapan klasifikasi menggunakan dataset breast cancer. Hitunglah
akurasinya berdasar confusion metric dan classification report dengan presentasi data testing 20%, 30%, dan 40%. Ini untuk kodenya yaitu yang pertama breast cancer data, load data, digunakan untuk memuat data set kankernya menggunakan fungsi load breast cancer-nya. Kemudian yang di bawahnya digunakan untuk ini, yang PD data frame ini digunakan untuk memuat atau membuat data frame yang telah disimpan dalam variabel breast cancer tadi. Kemudian print feature name, print dataset shape, dan print dataset. Untuk print feature names ini digunakan untuk mencetak nama fitur dalam kolomnya. Kemudian untuk dataset shape digunakan untuk mencetak bentuk dataset dalam jumlah baris dan kolom. Kemudian yang dataset itu digunakan untuk pencetakan 5 baris pertama. Ini ada fungsi X dan fungsi Y, di mana fungsi X ini digunakan untuk pengambilan nilai fitur dari data frame breast cancer tadi dengan indeks dimulai dari 0. Kemudian yang fungsi Y digunakan untuk menyimpan target dari dataset breast cancer dalam variabel Y tadi. Ini X1, X2, X3 digunakan untuk proporsi pencetak, untuk proporsi persenan yang ditanyakan 0,2 ini untuk 20%, 0,3 untuk 30%, dan 0,4 ini untuk yang 40%. Kemudian ada CLF Decision Tree Classifier digunakan untuk pembuatan objek dari decision tree tadi. Kemudian ada 3 CLF Fit. Ini digunakan untuk pelatihan model keputusan dari decision tree tadi. Untuk yang pertama berarti digunakan untuk pelatihan pertama sampai yang ketiga untuk pelatihan yang ketiga. Kemudian ada fungsi X, ini menyiapkan satu sampel data untuk digunakan sebagai bahan prediksi. Kemudian yang fungsi bawahnya digunakan untuk digunakan untuk melakukan prediksi dari sampel data yang disiapkan di atasnya tadi ini. Kemudian yang ini ya digunakan untuk print data testing 20%, ini yang data testing 30%, dan ini 40%. Ini digunakan untuk visual dari decision tree-nya, dan ini adalah proses pencetakan representasi dari decision tree untuk soal yang oke untuk yang hasilnya. Untuk data testing 20% dalam confusion matrix-nya, untuk kelas 0 atau baris pertama itu ada 43 prediksi benar dan 6 prediksi salah. Kemudian untuk kelas 1 atau baris kedua itu terdapat 62 prediksi benar dan 3 prediksi salah dengan akurasinya 0,92. Kemudian untuk data testing 30 ini terdapat 60 nilai benar, kemudian 9 nilai salah. Dan untuk kelas 2 atau kelas 1 atau baris 2 ada 97 nilai benar dan 5 nilai prediksi salah dengan akurasi 0,92. Dan yang terakhir adalah data testing 40%, di mana kelas 0 atau baris pertama itu ada 77 prediksi benar dan 10 prediksi salah. Dan untuk kelas 1 atau baris 2 ini mendapat 133 prediksi benar dan 8 prediksi salah dengan tingkat akurasi 0,92. Dan ini untuk pencetakan hasil dari decision tree. Oke, lanjut ke hasil dan analisis data. Jadi untuk data preparation ini dimuat dalam sebuah file star.csv dan ditampilkan informasi dasarnya seperti nama fitur, bentuk dataset, dan beberapa baris utama. Kemudian untuk start kategori digunakan sebagai target klasifikasi. Kemudian untuk target itu eh, di encoding menggunakan label encoder yang mengubahnya menjadi nilai numerik.
Kemudian prediksi dilakukan pada data pengujian serta pada data baru. Untuk setiap set pengujian dilakukan prediksi dan kemudian dicetak matriks konfusi dan akurasi modelnya. Kemudian pohon keputusan atau decision tree dibuat oleh model yang ditampilkan menggunakan triplet tree tadi dan tree expert text. Klasifikasi dilakukan untuk memprediksi kategori stars berdasarkan fitur-fitur yang diberikan. Kemudian performa model dinilai menggunakan matriks konfusi dan akurasi yang ditunjukkan pada setiap set pengujiannya. Kemudian data testing yang digunakan itu pada rentang 20%, 30%, dan 40%. Di mana dalam 20%, 30, dan 40% tadi sudah memiliki rata-rata akurasi yang tinggi, mayoritas dan di atas 0,9 atau 90%. Dan perlu diingat juga bahwa model juga perlu diuji untuk menghindari adanya overfitting. Jadi untuk kesimpulannya, kode yang digunakan dalam penjelasan masalah di atas menggunakan algoritma decision tree classifier dari pustaka Schmidt, di mana data dibagi menjadi set pelatihan dan pengujian dengan perbandingan 20%, 30%, dan 40% dari data untuk membangun modul klasifikasi berbasis pohon keputusan. Kemudian performa model dievaluasi menggunakan matriks konfusi dan akurasi pada setiap pengujian, di mana pohon keputusan yang dibuat oleh model divisualisasikan untuk memahami aturan keputusan yang diterapkan oleh model tadi. Kemudian menggunakan pohon keputusan ini juga membuat model klasifikasi yang efektif untuk memprediksi kategori stars atau bintang berdasarkan fitur-fitur yang diberikan. Evaluasi model dan visualisasi mohon keputusan membantu dalam memahami kinerja dan interpretasi dari model tersebut. Mungkin itu yang bisa saya presentasikan untuk LKM 4 mata kuliah data mining ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.